warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanti Apriani. NIM saya 197651662. Saya dari FTKI Prodi SI Universitas Nasional, mata kuliah Manajemen Sistem Teknologi Informasi. Saya di sini akan membahas tentang buat contoh kasus manajemen sistem atau sistem informasi manajemen pada perusahaan yang ada di Indonesia atau luar negeri. Saya di sini mengambil dari salah satu blog di Google, yaitu penerapan sistem informasi manajemen pada PT Pelabuhan Indonesia 4 Persero Cabang Makassar. Bangsa Indonesia merupakan salah satu bangsa hidup dalam lingkungan global, maka mau tidak mau harus terlibat dalam maju mundurnya pengusahaan iptek, khususnya untuk kepentingan bangsa sendiri. Untuk mencapai maksud tersebut, pemerintah menuangkannya dalam salah satu bentuk dari tujuan dan arah pembangunan nasional, yaitu sektor atau bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Arah dari penuangan sektor ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan nasional adalah dimaksudkan untuk menentukan keberhasilan pembangunan masyarakat maju dan mandiri, mempercepat peningkatan kecerdasan dan kemampuan bangsa untuk mempercepat proses pembaharuan. Berkat perkembangan ilmu, maka teknologi berkembang sangat pesat, terutama teknologi peralatan komputer dan teknologi peralatan telekomunikasi. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memerlukan sektor pelabuhan yang berkembang dengan baik dan dikelola secara efisien. Daya saing produsen baik dalam pasar nasional maupun internasional, efisiensi distribusi internal yang lebih umum. Kepaduan dan integritas ekonomi nasional sangat dipengaruhi oleh kinerja sektor pelabuhan. Teknologi informasi sebagai salah satu solusi yang dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas kinerja pelabuhan Indonesia, khususnya dalam hal pelayanan jasa kepelabuhan, sehingga masalah yang sering timbul sebagai akibat dari kelemahan sistem dapat teratasi. PT Pelabuhan Indonesia 4 Persero Cabang Makassar, salah satu perusahaan badan usaha milik negara BUMN yang bergerak di bidang jasa kepelabuhan. Pelabuhan di Ibu Kota Sulawesi Selatan ini merupakan poros pertumbuhan ekonomi kawasan Timur Indonesia atau KTI. Dengan letak geografis yang strategis itulah, maka kapal-kapal pelayaran internasional cenderung mengunjungi pelabuhan ini sebagai tempat akumulasi dan distribusi barang yang lebih efisien di kawasan timur Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, maksud dan tujuan Persero adalah menyediakan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat serta mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan. Adapun tujuan utama dari PT Pelabuhan Persero Indonesia 4 Cabang Makassar ini adalah untuk melaksanakan dan menunjang kebijakan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan melalui pelayanan jasa kepelabuhan, serta untuk memperoleh keuntungan bagi perusahaan dengan cara menyelenggarakan usaha jasa kepelabuhan dan usaha-usaha lainnya yang mendukung mutu pelayaran jasa kepelabuhan, misalnya dermaga dan fasilitas lain untuk bertambat bongkar muat barang, angkutan penumpang, alat bongkar muat, serta jasa-jasa lain yang berhubungan dengan pemanduan kapal dan penundaan kapal. Manajemen Pelindo 4 Persero Cabang Makassar ini tidak dapat mengabaikan sistem informasi, karena sistem informasi memainkan peranan kritikal di dalam organisasi. Sistem informasi ini sangat mempengaruhi secara langsung bagaimana manajemen mengambil keputusan, membuat rencana, dan mengelola para pegawainya serta meningkatkan sasaran kinerja yang hendak dicapai, yaitu bagaimana menetapkan ukuran atau bobot setiap tujuan, menetapkan standar pelayanan minimum, dan menetapkan ukuran atau bobot setiap tujuan atau kegiatan, menetapkan standar pelayanan minimum, dan bagaimana menetapkan standar dan prosedur pelayanan baku kepada masyarakat. Mengingat bahwa administrasi merupakan total sistem, maka salah satu dari sekian banyak sistemnya adalah Sistem Informasi Manajemen atau SIM, di mana dalam hal ini diperuntukkan bagi setiap pegawai dan terutama para pimpinan organisasi dalam melaksanakan aktivitasnya sebagai pelayanan masyarakat dalam suatu organisasi.
Seiring dengan perkembangan kegiatan operasional teknologi informasi, Direksi merasa bahwa sistem informasi yang tak mampu lagi memenuhi kebutuhan pengolahan data sehingga pada tahun 2007 dilakukan proses peremajaan terhadap sistem komputerisasi pelayanan administrasi terpadu atau SKPAT dengan sistem informasi yang diberi nama Sistem Informasi Manajemen Pelabuhan Terpadu atau SIMPAT. Peremajaan dilakukan pula terhadap sistem komputerisasi pelayanan peti kemas dengan menerapkan CTOS atau Container Terminal Operation System pada tahun 2007. PT Pelabuhan Indonesia 4 Persero Cabang Makassar sebagai suatu perusahaan seperti perusahaan lainnya sangatlah membutuhkan informasi yang baik, akurat, relevan, dan lengkap sebagai antisipasi peningkatan tuntutan pelayanan kepelabuhan yang lebih pesat pada masa yang akan datang. Maka, diperlukan sebuah sistem informasi manajemen yang dapat mempermudah dalam hal pelayanan kepada pengguna jasa kepelabuhan sehingga Pelabuhan Makassar benar-benar sebagai pintu gerbang perekonomian dan ekspor impor di kawasan timur Indonesia yang kompetitif. Memberikan layanan jasa kepelabuhan dan untuk menciptakan kelancaran operasionalisasi pelabuhan, maka PT Pelabuhan Indonesia 4 Persero Cabang Makassar menerapkan sistem informasi manajemen kepelabuhan terpadu atau SIMPAT. SIMPAT merupakan hasil peremajaan terhadap sistem terdahulu yaitu SKPAT, sistem komputerisasi pelayanan administrasi terpadu, dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan akun sistem informasi yang mampu mengadaptasi kegiatan perusahaan. SIMPAT menggunakan arsitektur klien atau server dalam web base seperti PC server. SIMPAT mulai dikembangkan di Pelabuhan Cabang Makassar pada tahun 2008 dan pada 2011 sudah diimplementasikan di seluruh pelabuhan cabang. Dalam pelaksanaan SIMPAT meliputi beberapa tahapan sesuai prosedur berlaku, yaitu tahapan pengumpulan data atau input, kemudian pengolahan data proses, dan penyajian data output. Pada tahap input, memasukkan data pemakai jasa yang biasanya diwakili oleh perusahaan pelayaran atau agen dengan mendatangi loket PPSA atau Pusat Pelayanan Satu Atap. Kemudian perusahaan pelayaran atau agen tersebut mengajukan formulir PPKB, permohonan pelayanan kapal dan barang, pada tahap proses menggunakan aplikasi khusus SIMPAT untuk menghitung biaya dari pelayanan jasa yang telah diberikan kepada pemakai jasa. Dari tahap pengolahan data tersebut menghasilkan keluaran output bagi pengguna jasa berupa nota tagihan pelayanan jasa yang harus dilunasi pemakai jasa selambat-lambatnya dalam waktu 8 hari setelah nota diterima. Sedangkan output bagi manajemen berupa laporan keuangan, arus kapal, arus barang, dan pemakaian alat. Dukungan sistem dalam pemrosesan data sudah memadai, tapi ada sedikit kendala pada jaringan dan kecepatan pemrosesan data dan kurangnya tenaga ahli di bidang teknologi dan informasi, sehingga harus mendatangkan tenaga pengajar dari luar untuk memberikan pelatihan secara singkat, serta efektifnya output data dari sistem dikarenakan masuknya data pada tahap input sangat cepat dan tepat. Dukungan sistem yang baik merupakan hal pokok yang sangat menentukan pencapaian hasil proses penyajian data kepegawaian. Penerapan sistem informasi manajemen pada PT Pelindo 4 Persero Cabang Makassar meliputi beberapa tahapan sesuai SISPRO, sistem dan prosedur yang berlaku, dan terintegrasi antara satu dengan lainnya serta berlangsung secara kontinu berkelanjutan, yaitu dimulai tahapan pengumpulan data, input pengolahan data menggunakan aplikasi khusus SIMPAT, kemudian menghasilkan output berupa informasi atau laporan kepada manajemen yang berguna dalam pengambilan keputusan. Untuk mempermudah dan memperjelas pemahaman terhadap konsep-konsep penting yang digunakan dalam penelitian ini, maka dikemukakan operasionalisasi konsep sebagai berikut. Yaitu ada satu input diartikan sebagai proses, yaitu memasukkan data menggunakan dua cara, yaitu manual dan elektronik. Yang kedua yaitu proses, pengolahan, mengubah bentuk dan mengubah data menjadi informasi dengan memperhatikan elemen-elemen data tertentu dan mengidentifikasi dengan kode-kode yang menggunakan software, yaitu keseluruhan program pendukung dalam pengolahan data. Yang ketiga yaitu output, merupakan hasil dari tahap input, kemudian memproses dan mengolah data secara manual atau elektronik, menghasilkan suatu informasi atau laporan kepada manajemen yang menggunakan brainware atau orang-orang yang terlibat langsung dalam pengolahan sistem informasi. Terima kasih. Sekian dari saya.